Kalau sebelumnya kita udah pernah ngebahas iPhone 7 Plus dan 8 Plus di tahun 2020, mari kita lanjutkan lagi sesi ini di iPhone 10 2020. By the way, gue dapetin iPhone 10 ini di Triwulan Sale yang jadi toko favorit kita untuk beli iPhone second, atau kalau mau yang baru mereka juga ada. Nah, gue beli ini dengan harga 8.500.000 X iBox dengan storage 64GB dan baterai health 84%, which is ya wajar. Jangan ragu buat beli di situ karena banyak yang nanya, "Bang, itu ori gak? Bang, beli di situ aman gak? Bang, barangnya lengkap gak?" dan lain-lain. Gue jelasin lagi kalau semua unit yang ada di Triwulan Sale itu semuanya original, full set, lengkap beserta kotak, charger dan juga headset original, bukan OM ya. Dan juga barang-barang di sana tuh masih di atas 90% good condition, gak ada yang minus parah karena barang yang mereka jual itu diseleksi dulu. Makanya harga yang mereka jual agak lebih mahal sedikit dibanding toko lain karena kualitasnya emang bukan kaleng-kaleng. Gue jelasin lagi kalau gue beli iPhone 10 ini di harga 8.500.000 X iBox dengan storage 64GB dan baterai health 84%. Karena di video kemarin tuh masih banyak yang nanya, "Bang, itu harganya berapa?" Padahal di awal video udah gue sebutin. Untuk lokasi tokonya mereka ada di ITC Fatmawati, lantai dasar seberang Mr. DIY. Atau kalau mau beli online, silahkan follow Instagramnya mereka di @triwulansale, ntar gue taruh di sini. Ya, ini iPhone 10 yang dirilis di tahun 2017 yang sampai sekarang masih banyak yang ngincer HP ini. Ini alasan gue suka sama iPhone walaupun dirilis di beberapa tahun yang lalu, masih layak untuk dibeli di beberapa tahun berikutnya. Tapi apakah beneran layak? Mari kita bahas satu-satu. iPhone 10 ini jadi HP Apple pertama yang gak ada Touch ID. Sekarang udah pakai Face ID yang emang lebih cepat dan gampang. Tapi gue ngalamin beberapa kesulitan soal Face ID ini. Contohnya kalau lagi pakai helm atau lagi pakai masker. Face ID-nya tuh gak bakal keguna cuy. It's useless, I swear. Walaupun Face ID-nya ada update yang bakal ngedetek kalau lagi pakai masker, update itu pun cuma untuk mempercepat munculin passcode yang ujung-ujungnya juga tetap pakai passcode kan. Jadi menurut gue sama Farid emang yang paling tepat itu pakai fingerprint. Gak mau ada fingerprint sensor yang di belakang atau di depan yang kayak Touch ID itu, tinggal pakai fingerprint in display. Gampang kan? Atau dikasih dua-duanya nih, Face ID dan juga fingerprint in display yang bisa di-enable atau disable sebagai opsi kalau Face ID-nya tuh semisal gak bisa keguna. Terus tampilan notch gede yang masih dipakai di seri iPhone terbaru, iPhone 11 series. Gue gak tahu sampai kapan model notch kayak gini dipakai. Semoga aja di iPhone 12 series ada perubahan ya, atau emang sengaja dibuat Apple biar ada ciri khas gitu. I don't know. Anyway, di notch ini tuh punya banyak sensor kayak infrared kamera, flood eliminator, proximity sensor, ambient light sensor, speaker, microphone, dot project, dan kamera depan beresolusi 7 megapiksel f2.2 dan kamera belakang yang bentuknya menurun ke bawah. Ada dua lensa 12 megapiksel f1.8 dan lensa tele 12 megapiksel f2.4 dengan focal length 52 mm. Walaupun megapikselnya recehan, gak kayak HP-HP sekarang yang sampai 108 megapiksel, tapi untuk kualitasnya gak sereceh itu dong. Ini iPhone ya, karena kualitas kamera itu gak bisa dilihat dari ukuran megapikselnya aja. Untuk kualitasnya masih oke banget, gak over processing yang naikin shadow dan kadang ngerubah warna biru jadi teal kayak iPhone 11 series. Mungkin belum ada Deep Fusion ya. By the way, Deep Fusion itu nama processing yang cuma ada di iPhone 11 series. Rasis, adik-adiknya gak dikasih tuh. Kakaknya yang duluan lahir. Iya Kelebihan tanpa diffusion, warna dan tone-nya masih jadi favorit gue banget. Natural dengan white balance khas iPhone yang sedikit kekuning-kuningan. Di zoom juga masih tajam. Tapi untuk kekurangan, dynamic range-nya gak sebaik iPhone 11 series. Jepretan foto pakai mode auto di siang hari pasti ada spot yang over exposure. Terus untuk white balance juga kadang gak konsisten nih. Contohnya kayak foto ini deh. Foto di meja ini tuh aslinya kena papar cahaya matahari golden hour alias matahari sore yang kuning. Tapi pas dilihat hasil cahaya matahari tadi malah jadi putih. Sekedar perbandingan aja nih, gue foto pakai iPhone 11 dan kondisi aslinya tuh persis kayak hasil foto dari iPhone 11. Gampangnya hasil fotonya tuh seharusnya kekuning-kuningan, bukan putih kayak hasil foto dari iPhone 10 ini. Lanjut ke bagian lensa tele yang sekaligus jadi depth kamera alias bokeh. Ini bisa ngezoom 2 kali dengan kualitas yang hampir sama kayak lensa utama.
Terus bisa digital zoom juga sampai 10 kali. Tapi jangan kecewa dengan hasilnya yang udah pasti gak tajam ya. Namanya juga digital zoom. Kalau mode portrait hasilnya lumayan rapi. Walaupun di viewfinder tuh overexposure, setelah diprocessing pencahayaannya jadi pas. Begitu juga mode portrait di malam hari. Padahal di viewfinder itu noise parah. Dan setelah diprocessing hasilnya jadi jauh lebih baik. Noise-nya gak separah kayak di viewfinder. Di sektor video emang iPhone the best so far. Bisa banget diadu sama flagship 2020. Apalagi udah support 4K 60fps dan OIS atau stabilizer. Tapi emang stabilizernya tuh gak sebaik di resolusi 1080 60fps. Kalian lihat deh, hasil di resolusi 4K agak sedikit goyang-goyang. Beda sama resolusi 1080 yang stabil dan smooth banget. Oke, ini gue lagi nyobain kamera depan iPhone X di resolusi 1080 30fps. Karena di kamera depan resolusi 1080 60fps tuh belum ada, jadi mentok di 30fps doang. Gue awalnya ngira udah support 60fps, tapi pas gue lihat kayaknya frame rate-nya masih 30 deh. Padahal di setting kamera tuh udah gue set di 1080 60fps. Ya, itu ternyata 1080 60fps nya support di kamera belakang aja. Dan untuk stabilizernya dia kayaknya sama di viewfinder. Stabilizernya di processing itu sama aja stabilnya kayak di viewfinder. Jadi ya gue bisa bilang udah lumayan stabil. Kalau masalah seki sih wajar, karena ini gue sambil jalan kan. Dan by the way, untuk dynamic range-nya tuh gak sebaik ya 11 Pro Max. Ya memang sih wajar, karena kalau 11 Pro Max di bagian sini tuh pasti masih kelihatan awan. Tapi ini juga sekarang tuh lagi kondisi mendung ya. Jadi awan tuh lagi gak ada. Jadi kayak cuma ya putih-putih doang gitu. Nah kayak gini deh. Tuh baru kelihatan dynamic range-nya. Ya itu di situ kelihatan emang, tapi di muka gue nya hitam gitu. Kalau di 11 Pro Max itu awan masih kelihatan, terus muka gue juga nggak gelap-gelap banget gitu. Buat dipakai instastoryan, vlogging atau sekedar tiktokan itu masih oke banget sih. Ya beginilah hasil kamera depan dari iPhone X di resolusi 1080 30fps. Nah sayangnya untuk kondisi malam hari emang nggak bisa dibandingin sama HP-HP zaman sekarang karena belum ada night mode. Tapi ya udahlah, terima aja. Walaupun nggak ada night mode, hasilnya masih bisa diterima kok. Detailnya masih lumayan tajam dan nggak ada noise yang berlebihan. Asal nggak ekstrim low light aja ya. Begitu juga dengan hasil kamera depan. Ekspektasi gue kamera depan iPhone X tuh gak jauh beda sama iPhone 11. Tapi ternyata beda jauh cuy. Pas gue lagi foto di siang hari, harus banget nge-tap fokus ke muka biar gak overexpose kayak gini. Bisa juga pakai mode portrait nih kalau mau bokeh-bokehan. Paling yang sama kayak iPhone 11 Pro Max tuh soal layarnya yang sama-sama Super Retina OLED alias AMOLED. Kualitasnya emang gokil banget, bikin betah ngeliatin layar AMOLED-nya iPhone. Mau dipakai nonton YouTube atau Netflix gak usah ditanyain lagi lah ya. Apalagi speaker yang udah stereo nih, satu di atas dan satu di bawah. Hasil suaranya jernih, bassnya juga pas, gak berlebihan untuk sekelas speaker smartphone walaupun emang gak segede speaker flagship lain. Anyway, gue dari tadi ngoceh belum ngomongin soal desainnya nih. Gue kelupaan ngomongin soal desainnya. Walaupun dirilis di tahun 2017, build quality dan feel di genggaman dari iPhone X ini emang mewah banget, gak kalah sama flagship 2020. Pakai bahan kaca dan frame stainless steel dengan ukuran yang pas banget. Dipakai dengan satu tangan gak masalah. Kadang gue masih kebiasaan pakai dua tangan karena sebelumnya tuh gue pakai iPhone 11 Pro Max kan. Itu harus pakai dua tangan tuh kalau pakai si boba. Dimasukin ke kantong juga gak ngeganjal kayak 11 Pro Max. Jadi gue sama Farid lagi-lagi sependapat kalau ukuran iPhone X ini adalah ukuran smartphone yang paling pas. Mungkin yang masih ngincar HP ini karena performanya juga kali ya. Emang sih masih ngebut dengan chipset A11 Bionic dan RAM 3GB.
Scrolling di Instagram tentunya ngebut dan gaming masih mumpuni juga. Dipakai main PUBG dapat settingan hampir mentok kanan, HDR Ultra, dan untuk frame rate ekstrim sayangnya cuma bisa di grafis smooth aja. Selama gue pakai gaming sih emang stabil, tapi pas udah di kondisi suhu yang panas, frame dropnya kadang-kadang baru muncul tuh. Yaps, gaming di iPhone X suhunya udah kayak setrika, padahal baru dipakai sejam aja, dan baterainya udah berkurang 50%-an. Kalau dipakai santai tanpa gaming kayak buka Instagram, nonton YouTube, dan lain-lain, baterainya bisa tahan sampai 12 jam aja dengan rata-rata screen on time 5-6 jam dengan kapasitas baterai 2716 mAh, gak sampai 3000. Jadi untuk masalah baterai, iPhone X ini boros banget. Tapi untungnya iPhone X udah support fast charging yang gak terlalu gede juga sih, cuma 15 watt aja. Ngecas pakai charger fast charging dari 10-100% cuma 2 jam. Gue bilang cuma karena dalam konteks iPhone ini udah lumayan cepet banget dibanding pakai charger bawaannya yang 5 watt. Itu ngecas dari 10-100% kemungkinan 3 jaman lebih. Dan juga kalau kita lihat dari HP-HP Android sekarang tuh di 3 jutaan aja udah support sampai 30 watt. Ya mungkin ngecas 1 jaman aja udah kelar ya dengan kondisi baterai 4000 mAh lagi. Jadi saran gue beli charger yang udah support fast charging. Contohnya kayak charger dari Baseus ini 300 ribuan aja udah support fast charging PD 3.0 untuk iPhone dan quick charge untuk Android. Terus punya 2 port USB-C dan 1 port USB Type A. Daripada beli charger fast chargingnya Apple yang mahal banget 18 watt 500 ribu cuma punya 1 port lagi. Mending beli ini aja 65 watt cuma 300 ribuan doang. Tapi itu baru adapternya aja. Silahkan beli USB-C to Lightning yang udah support fast charging dari Baseus juga. Pastikan C to Lightning ya, karena kalau USB-A to Lightning itu belum support fast charging. Kesimpulannya, apakah worth it di tahun 2020? Sesuai yang udah gue jelasin tadi, iPhone X masih layak banget. Asal kebutuhan utama kalian bukan untuk gaming, karena baterainya boros dan panas. Sisanya gak kalah jauh sama flagship lain mulai dari performa, kamera, layar, dan build quality yang mewah. Kalau opsi kalian gak hanya iOS, ada opsi ke Android lain yang harganya 7-8 jutaan, punya kamera kekinian, baterai irit, desain keren, fast charging up to 30 watt, performa kencang, dan layar yang AMOLED juga. Atau tetap mau iPhone X untuk kebutuhan gaming? Saran gue ambil iPhone XR aja, karena iPhone XR baterainya lebih gede. Tapi minusnya layarnya tuh masih IPS bukan AMOLED kayak si iPhone X ini. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini. Semoga menjadi referensi untuk kalian yang mungkin masih bingung untuk membeli iPhone X di tahun 2020. Silahkan like dan subscribe untuk terus memberikan kalian informasi seputar teknologi. Gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya.